Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal sekalian, sahabat Bimbel Quran Rubaiyat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu untuk membahas salah satu tema. Kali ini kita akan coba membahas tentang apakah kita mengedepankan akhirat ataukah mengedepankan dunia. Banyak orang yang kemudian lebih memilih untuk memisahkan antara akhirat dengan dunia. Saya sekarang lebih fokus untuk ngurusi akhirat, gitu kan misalkan. Dan sekarang saya fokus untuk ngurusi dunia saja, gitu ya. Dan kemudian ketika mengurusi akhirat, dia tidak pernah berpikir tentang apa yang dia ingin dapatkan dari dunia. Dan kemudian ketika mengurusi dunia, dia tidak akan pernah berpikir mendapatkan akhirat, gitu. Padahal sebenarnya dalam Islam itu adalah antara dunia dan akhirat sangat menyatu. Bahkan ada satu ayat yang bunyinya dalam surat Asy-Syura ayat ke-20 disebutkan, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka niscaya dia akan tambahkan kehidupan dunia. Tetapi barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka dia diberikan kehidupan dunia tapi paling maksimal hanya setengahnya saja. Dan dia tidak akan mendapatkan akhirat. Ini luar biasa. Jadi dari ayat ini kita diminta untuk mencari akhirat. Insya Allah kalau kita mencari akhirat, maka kemudian kita bisa mendapatkan dunia. Tetapi kalau kita kemudian bekerja dan mengejar-ngejar urusan dunia, justru kita rugi. Kenapa? Paling banter kita hanya dapat dunia saja, itu pun hanya separuh saja. Dan benar disebutkan dalam ayat ini, ternyata akhirat tidak didapatkan ketika kita mengejar dunia. Nah, oleh karenanya maka luar biasa Islam. Ketika kita kemudian diperintahkan untuk berpuasa, itu ternyata targetnya adalah takwa, la'allakum tattaqun. Dan kita tahu ternyata takwa itu buahnya adalah dunia. Contoh misalkan dalam ayat disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan-jalan keluar. Nah, jalan-jalan keluar ini kan dunia ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu juga dunia kan? Nah, itu. Contoh lagi misalkan, ketika kita disuruh untuk beristighfar kepada Allah. Istighfar itu kan jelas akhirat. Ya, jelas akhirat. Dan Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an disebutkan, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, karena sungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pengampun. Nah, ketika diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah tambahkan dunia kepada kita. Yursilis sama 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit, gitu kan? Wa yumdidkum bi amwal. Aku berikan tambahkan harta. Wa banin. Allah berikan anak. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah berikan kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga berikan sungai. Jadi yang disebut tadi itu dunia semua itu. Padahal awalnya kita mencari akhirat berupa ampunan. Jadi hampir semua yang kita lakukan berupa amaliyah ibadah, baik itu puasa, zakat, kemudian haji, umroh, sholat, zikir, gitu ya, sedekah, itu kan akhirat semua. Tapi ternyata ada efeknya terhadap dunia. Maka rugi kalau seorang muslim kemudian dia tidak mencari akhirat. Dia bekerja mati-matian untuk mencari dunia dan dia tidak sholat, tidak ibadah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat rugi. Kenapa? Karena paling banter dia bisa mendapatkan dunia saja, dan itu pun hanya separuh maksimal, tetapi akhirat tidak didapatkan oleh Allah. Tidak didapatkan dan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misal sekalian, maka insya Allah ketika kita berpuasa dan memaksimalkan ibadah, maka sesungguhnya insya Allah Allah akan sediakan bonus-bonus dunia. Di samping insya Allah akhirat pun juga sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga akhirat kita dapat, kemudian dunia kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.